Oke, kita langsung mulai aja ya. Semoga nggak ada yang salah link, salah join. Karena mungkin di tim sudah banyak yang ngirim-ngirim link ya. Link ada link Zoom sama link Meet. Oke. Jadi ini yang benar. Oke. Hmm, kita kerja nomor satu nggak ya? Karena kan nomor satu itu seperti biasa tentang konsep. Kadang kurang jelas maksud pertanyaannya apa. Mungkin nggak apa-apa lah ya. Kita bahas aja biar lengkap. Satu A ada yang bisa nggak? Ada yang tahu nggak itu maksudnya apa? Fx sama dengan ln X didefinisikan dengan Fx sama dengan, ada yang paham? Halo, halo. Log berbasis Eka atau gimana? Apa? Log Apa? dengan basis E atau gimana? Eh, kurang keras. Coba. Terdengar Kak? Ya apa tadi? Log berbasis maksudnya tuh gimana? Dari X. Oh iya, kayak iya iya. Saya juga sependapat. Kayaknya maksudnya itu gini. Eh, log X kayaknya gini sih maksudnya. Memang kadang nomor satu itu kurang jelas kalimatnya. Yang B, misalkan Fx sama dengan X, daerah asal F adalah, nah ini X positif ya. Saya agak cepat aja deh, biar banyak terselesaikan soal. Dan daerah hasilnya adalah, jangan real. Kalian bayangin aja grafik fungsi sketsanya itu kan kayak gini ya. Sketsa learn itu kayak gini. Jadi domain itu hanya yang positif, kalau range-nya ya semua bilangan. Em, yang dibiruin aja deh, yang kita kerjain biar agak random sama nggak kebanyakan soal. Beberapa sifat fungsi learn adalah, nah ini harus kalian tahu ya. Ini pelajaran SMA sih. Ini mirip, ini sama dengan sifat log, yaitu ini ln A plus ln B. Kalau yang ini ln A kurang ln B. Kalau yang terakhir ln A pangkat R, R-nya itu bisa maju jadi gini. R kali ln A. Oke. Kalau yang E, fungsi X kuadrat tidak memiliki inverse pada min tak hingga sampai tak hingga karena apa? Ada yang bisa jawab? Salah pun nggak apa-apa. Mungkin ini versi jawabannya bisa macam-macam. Jadi coba aja jawab kalau ada yang tahu. Karena apa? X kuadrat tidak memiliki inverse. Nah, jadi eh, kalau digambarkan fungsi yang nggak punya inverse itu gini. Kira-kira misalnya sketsanya gini. Jadi eh, fungsi yang nggak punya inverse kalau digambarkan kurva, lalu kalau kalian bikin garis horizontal sembarang, sembarang posisi maksudnya, mau di situ kah, atau lebih di atasnya, atau di bawahnya, dia itu memotong di dua titik. Nah, itu yang nggak punya inverse. Atau dengan kata lain, ini visualisasi dari F yang tidak satu-satu. Tidak Tidak satu-satu itu fungsi maksudnya bijektif maksudnya Kak. injektif dulu sih sebenarnya. Satu-satu itu kan injektif ya. Nah, kalau bijektif itu tuh dia udah satu-satu dan pada. Ada namanya surjektif pada. Tapi kalau untuk inverse, syarat syaratnya sih satu ini aja. Tapi kalau kalian bilang dia nggak bijektif ya benar juga. Jadi bijektif ini tuh syaratnya harus injektif dan subjektif gitu. Atau pada kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi mungkin ini nggak usah kita bahas panjang lebar lah.
Jadi kalau fungsinya itu bukan tidak satu-satu, dia nggak punya inverse. Tidak satu-satu itu maksudnya apa sih? Jadi ada dua x yang beda, tapi nilai fungsinya sama. Nah, ini yang fungsi yang tidak punya inverse karena tidak satu-satu, gitu ya. Jadi ini x-nya beda nih, tapi mereka ke y yang sama. Nah, ini tidak satu-satu. Nah, ini saya hapus aja deh. Udah dapat lah ya di SMA. Mungkin ya nggak tahu sih. Oke, jadi tadi jawabannya karena F tidak satu-satu atau bahasa Indonesianya tidak bahasa Inggrisnya tidak injektif. Tidak satu-satu di situ. Diminta hingga sampai tak hingga. Sedangkan GX sama Explorer pada minta hingga sampai nol. Jadi kalau kita batasin domainnya dari sini gitu. Nah, yang hijau kalau kita batasin dari minta hingga sampai nol aja, dia itu memiliki inverse. Karena kan kalau kita cuma fokus ke yang saya batasin hijau, dia jadi satu-satu. Alias kalau kalian buat garis horizontal sembarang, dia itu bakal memotong hanya di satu titik aja. Inverse-nya apa? Ya, tinggal kayak di cara mencari inverse itu kayak ini, menyatakan X dalam Y. Kan ini Y sama dengan X kuadrat. Kalau kita nyatakan X dalam Y, berarti X sama dengan, harusnya kan plus minus akar Y itu. Nah, si plus minus inilah tadi yang menyebabkan dia nggak punya inverse. Tapi kalau kita batasin domainnya hanya di X negatif, plus minus ini tuh berubah menjadi hanya minus. Nah, kalau hanya salah satu, hanya plus atau hanya minus, dia itu jadi satu-satu. Tapi kalau plus minus, itu dia tuh bukan fungsi kan. Saya pernah bilang kalau dia tandanya plus dan minus kedua-duanya kita buat, dia itu bukan fungsi. Tapi kalau hanya salah satu plus atau minus aja, dia jadi fungsi. Jadi X sama dengan akar Y. X sama dengan akar Y, min akar Y tadi. Jadi kalau yang ditanya F inverse X, yaitu akar, tapi ya variabelnya dalam X gitu. Alias kan idealnya kan gini tuh, F inverse Y sama dengan akar Y. Jadi, tentu kalau F inverse X, ya jadi akar X kan. Gitu. Jadi ini tadi min akar X. Oke. Nomor F, jika F memiliki inverse pada interval I dan A elemen I dengan FA sama dengan B, maka, nah ini konsep yang penting, yang cukup penting. F inverse B lalu diturunkan, itu sama dengan satu per F turunan A gitu. Jadi ingat gini ya, ingat sifat ini cukup penting. Jadi kalau FA-nya B, eh, F inverse lalu diturunkan. Nah, inverse itu kayak satu per jadinya. Pangkat min satu itu kan jadi kayak satu per ya. Nah, ini satu per F turunan, tapi di titik yang himpunan X-nya tadi, yang ini. Oh, sorry, ini B ya. A gitu. Domain kodomain, ingat lagi ya yang kita gitu. Oke, yang G, jika Y sama dengan 1 plus ln X, maka X sama dengan ini gampang lah ya. Tinggal kalian eh ituin sendiri. Wah, langkahnya gini ya. Ln X sama dengan Y kurang satu. Lalu biar kita punya X, tentu kita ekspankan kedua ruas. E pangkat ln X sama dengan E pangkat Y kurang satu. E pangkat ln X itu jadi X. Ya, yang ruas kanannya tetap. Oke. Ada yang mau ditanyakan nomor satu?
Ada yang mau ditanyakan? Nomor satu, mungkin kita agak cepat-cepat aja. Ini aman, Kak. Oke. Nomor dua, tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Saya agak cepat, tapi kalau ada yang nggak paham, potong aja nggak apa-apa. Nah, yang paling penting kalian ingat itu, turunan dari len adalah seper, gitu aja. Seper. Saya pernah bilang juga, turunan itu relatif lebih mudah daripada integral. Jadi kalau turunan itu gampang banget, lengkap tools-toolsnya. Turunan len sesuatu ya seper sesuatu gitu. Jadi ini H aksen X sama dengan 1/x² plus X plus 3. Nah, tapi ingat lagi, ini len yang di dalam lennya nggak simple, nggak len X. Kalau len X iya diturunkan jadi seper X. Diturunkan terhadap X ya maksudnya. Atau gini deh notasinya. Nah, baru seper X. Tapi kalau len U, kalian turunkan terhadap X, itu memang seper U dulu, tapi harus ada kalinya. Ini aturan rantai ya, yaitu DU dx. Jadi soal kita harus kalikan lagi dengan turunan yang di dalam lennya, yaitu turunan dari X kuadrat plus X plus 3 terhadap X, yaitu 2X plus 1. Gitu. Yang ini ada yang mau ditanyakan? Hmm. Oke, aman ya? Atau saya salah? Kalau saya ada yang salah, kasih tahu aja ya. Yang ini bisa lanjut? Bisa, Kak. Oke. Tentukan integral berikut. Mungkin satu, ya dua, nggak apa-apa dua aja ya. Yang A. Hmm, oke, yang A ini saya kerjain pakai cara agak cepatnya. Oh ya, terus yang perlu kalian ingat lagi kan tadi saya bilang tuh turunan dari len itu seper. Berarti lawannya tuh. Berarti integral seper, berarti integral seper x dx misalnya, berarti len nanti turunan kan. Tapi agar menjamin fungsinya terdefinisi yang lennya ini kalian kasih tanda mutlak. Kecuali kalau dia udah pasti positif, nggak wajib kasih mutlak lagi. Nah, lagi-lagi kalian hati-hati kalau ininya nggak sesimpel ini, nggak seper X dx. Misalnya seper UDU, atau seper macam-macam tapi dx gitu. Nah, itu nggak sesimpel itu. Jadi contohnya yang kayak A itu, soalnya yang integral 1/4x kurang 3 dx, si dx ini saya ubah. Jadi D dari 4x kurang 3/4. Nah, yang ini tuh ekuivalen dengan dx. Artinya saya nggak mengubah soal. Udah, yang cara kayak gini udah sering lah saya tuliskan ya. Ini cara biar menghemat menulis aja, biar nggak ada memisal-misalkan, biar baris pengertiannya nggak banyak. Ya, saya tandain aja lah ya. Jadi yang bagian ini tuh ekuivalen dengan dx. Artinya saya nggak mengubah soal ya. Nah, berarti ini eh, seperempatnya bisa keluar, integral 1/4x kurang 3 D 4x kurang 3. Nah, ini kan bentuknya udah sama persis tuh integral seper x dx. Kalau sekarang integral seper 4x kurang 3 D 4x kurang 3. Berarti ini len mutlak 4x kurang 3 plus C. Oke, ini saya kerjakan dengan cara cepat. Maksudnya nggak misal-misalkan dengan U. Kalau yang C, coba saya misal-misalkan dengan U. Biar kalian dapat dua style penulisan. Oke, ya saya pernah kasih tahu juga tingkatan integral itu pertama integral biasa aja langsung diselesaikan tanpa ngapa-ngapain sebelumnya. Nah, tingkatan kedua itu kita integral substitusi. Kalian harus pandai melihat apa yang dimisalkan dengan U
Nah, agar bentuk integralnya menjadi integral biasa. Saya sudah pernah jelaskan juga tipsnya. Nah, untuk yang C ini, kita misalkan U sama dengan T kuadrat plus 4. Kita akan punya DU sama dengan 2T dt. Berarti soalnya yang awalnya T per T kuadrat plus 4 dt, ini bisa kita ubah jadi integral 1 per U. Yang ini 1 per T kuadrat plus 4 jadi 1 per U. Yang T dt ini jadi DU per 2. Nah, ini jadi setengah ln mutlak U. Kita kembalikan ke variabel T. Oh iya, setelah kita mengintegralkan, jangan lupa plus C-nya ya. Lalu kita kembalikan ke variabel T. T kuadrat plus 4. Nah, ini kan pasti positif nih, jadi nggak harus-harus banget kurung, eh, apa, tanda mutlak. Oke, udah selesai. Dua soal ini apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa lanjut ya. Lanjut. Lanjut atau ada yang mau bertanya? Oke, lanjut Apa aja tuh? ya. Nomor 5, tentukan daya dx dengan menggunakan turunan logaritmik. Oke, yang A itu biasanya, sebenarnya itu bisa kita selesaikan dengan integral U per V, tapi ini disuruh kita mengerjakan dengan turunan logaritmik. Mungkin jadi lebih mudah ya. Nah, langkah pertama kita lonkan kedua ruas. Ln Y sama dengan ln X, X kurang 1 kuadrat per akar X pangkat 3 kurang 1. Nah, ruas kirinya tetap ln Y dulu. Um, Kalau ruas kanan, ingat lagi soal nomor 1 tadi tentang sifat ln, ln A per B, ln A kali B, ln A pangkat R. Ini mungkin saya langsung satu step aja ya mengubah bentuk ln-nya biar agak cepat. Ini tuh jadi gini. Ln X plus 2 ln X kurang 1 dikurang hmm, setengah ln X pangkat 3 kurang 1. Semoga saya nggak salah ya, karena ini agak saya lewatin stepnya. Kalian silahkan perhatikan ya, kenapa bisa dari sini jadi sini. Kalian silahkan perhatikan lagi, apa saya salah atau kalian yang kurang paham gitu. Oke, setelah ini baru kita eh, turunkan kedua ruas terhadap X. Ya, saya tulis aja lah ya, biar biar tahu step-stepnya apa aja. Jadi ini soal pergi ke sini gitu, masing-masing step tahu. Kita DDX kan kedua ruas.
Jadi perubahan tiap baris itu jelas. Yang awalnya ini soal dilenkan jadi ini, lalu ruas kanan dipecah lennya jadi ini gitu. Terus pas ke sini tuh di DDX kan, jadi jelas tuh langkah per baris. Nah, untuk ruas kiri, oh ruas kanan dulu aja lah ya. Untuk ruas kanan itu gampang. Turunan dari len X adalah 1/X. Turunan dari 2 len X kurang satu adalah 2/X kurang 1. Turunan dari, ini kan setengahnya tetap tuh. Yang kita turunkan kan cuma lennya. Turunan dari len X pangkat 3 kurang satu adalah 1/X pangkat 3 kurang 1. Tapi ingat, tadi kayak soal nomor berapa gitu. Setelah kita buat seper, kita harus kalikan lagi dengan turunan si X pangkat 3 kurang satunya. Yaitu, em, ya di sini aja lah ya. Yaitu 3X kuadrat ya. Ya, 3X kuadrat. Sebetulnya suku kedua ini tadi, ini tuh turunan rantai juga. Setelah kita buat 2/X kurang 1, kita tuh sebenarnya mengalihkan lagi dengan turunan dari yang di dalam len, yaitu turunan dari X kurang 1 terhadap X. Tapi kan kebetulan turunan X kurang 1 terhadap X kan 1. Jadi nggak terlalu kelihatan bentuk aturan rantai dari suku yang kedua ini. Yang kelihatan yang ini. Oke. Untuk ruas kiri, ini turunan implisit. Jadi turunan dari len sesuatu ya sesuatu dulu, yaitu 1/Y. Tapi harus kita kalikan lagi turunan dari Y-nya terhadap X. Sebenarnya aturan rantai juga ini sebenarnya. Jadi ini harus kita kalikan dengan DY dx. Jadi dari situlah bisa muncul DY dx. Kan pertanyaannya memang DY dx kan yang ditanya. Jadi kita punya DY dx sama dengan Y dikali 1/X plus 2/X kurang 1 kurang 3X kuadrat per 2X pangkat 3 kurang 1. Nah, mirip dengan soal-soal turunan implisit yang lalu, kita itu maunya jawaban akhirnya itu dalam bentuk variabel X semua, nggak ada Y-an. Ini kan ada nyampur nih, ada Y, ada X. Ya, kita substitusi lagi, Y-nya apa? Itu dari soal. Kan soal bilang Y-nya adalah X kali X kurang 1/2 per akar X pangkat 3 kurang 1. X kali X kurang 1/2 per akar X pangkat 3 kurang 1. Ini kalian kalikan dengan, nah, gitu. Ini sebenarnya udah selesai pas di sini, tapi kalian boleh aja lanjut menyederhanakannya. Kira-kira kalian akan dapat jawaban yang ini. X kurang 1 kali 3X pangkat 4 plus X pangkat 3 kurang 6X plus 2 per 2 kali X pangkat 3 kurang 1 pangkat 3/2. Nah, kalau kalian cari dengan cara turunan U per V, seharusnya atau idealnya jawabannya akan sama. Oke, soal ini saya kasih waktu bertanya ya, sekitar 2 menit lah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Hmm, hmm, hmm.
Bisa lanjut ya. Tentukan daerah asal dari fungsi-fungsi berikut, kemudian sketsa grafiknya. Nah, ini kita cepatlah di sini. Ada yang bisa jawab? Yang A, daerah asalnya apa? Seluruh real Ya, coba kenapa? karena mutlak. Maksudnya nanti di loan kan pun outputnya juga bakal real pula gitu. Oke, mantap. Untuk sketsa, saya aja. Oke. Oh, yang tadi dulu ya. Oke. Jadi len itu, yang titik-titik ini harus positif. Len A lah ya. A ini harus positif. Ya, kalau pertanyaannya fx-nya itu len mutlak x, mutlak x itu mau x-nya berapapun dia selalu positif. Makanya df-nya semua bilangan. Lalu untuk sketsa, pertama kalian berangkat dari len biasa dulu aja, len x. Len x kan kayak gini, di mana ingat ya sketsa itu kita perlu ngasih titik-titik satu atau dua deh, jangan gambar gini doang. Itu ini satu ya, kan len satu itu nol. Kalau mau nambah titik lagi, misalnya di sini. Nah, len kan satu, boleh juga. Ini untuk X-nya positif. Kalau untuk X-nya negatif gimana? Nah, ini kan len mutlak X. Contohnya kayak len mutlak X-nya misalnya min 2. Ini kan sama kayak len mutlak 2 kan? Kedua-dua ini sama dengan len 2 kan? Len 2. Jadi untuk bagian X negatif, ini ngikut juga kayak gambar yang udah saya bikin. Jadi nilai Y-nya sama. Jadi gambar itu kira-kira kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kira-kira gini. Simetris dia. Jadi kalau tadi itu 1,0, sekarang min 1,0. Terus ada min E gitu. Nah gitu. Yang E ini sebenarnya nggak wajib-wajib banget lah bikin. Tapi kalian wajib dikasih tahu ini 1,0-nya di sini. Gitu. Hmm, oke. Ada yang mau ditanyakan ini? Ini gampang lah ya. Tapi kalaupun ada yang bertanya nggak apa-apa. Atau bertanya poin B, C, D juga boleh. Hmm. Kalau ditanya sketsa-sketsa gampang kayak gini tuh kalian jangan pikirannya jangan kemana-mana ya, jangan sampai mencari turunan atau macam-macam. Ini cuma gambar-gambar gini doang. Kalaupun misalnya kalian mau pakai cara bikin titik-titik juga boleh. Misalnya kayak kalian bingung misalnya diapain, ya boleh. Idealnya kan kalian pakai cara pergeseran dulu. Yang kayak misalnya ln satu kurang X ini, kalian bikinnya ln X dulu, baru ln min X, baru ln satu kurang X gitu. Oke. Apa lagi? Nomor 7. 7 ini kayaknya terlalu gampang nggak sih? Buat dibahas di tutorial. Butuh waktu kan kalau tutorial. Kayaknya kita skip aja ya. Atau nggak apa-apa saya kerjain aja biar kalian kebayang maksud inverse itu apa. Jadi inverse itu menyatakan X dalam Y. Itu bukan definisi formal ya, itu kalimat saya aja. Jadi kan kita punya awalnya Y sama dengan X plus 4 per 5X min 3. Ya, untuk menyatakan X dalam Y, tentu langkah pertama kita kali silang ya. 5XY kurang 3Y sama dengan X plus 4. Lalu kita taruh di satu ruas yang hanya ada X-nya aja. 5XY kurang X sama dengan 4 plus 3Y. Lalu kita keluarin X-nya.
5Y kurang 1 sama dengan 3Y plus 4. Berarti X sama dengan 3Y plus 4 per 5Y kurang 1. Ya udah, ini F inverse. Jadi F inverse kalau tadi diketahuinya GX, yang kita dapat ini adalah G inverse Y. G inverse Y sama dengan 3Y plus 4 per 5Y kurang 1. Walaupun mungkin di SMA itu kalian dikasih rumus cepat untuk tahu F inverse dari bentuk gini, AX plus B per CX plus D. Saya dulu pas SMA dikasih tuh rumus cepat ini, F inverse X sama dengan min DX eh, plus B per CX kurang A. Iya, saya masih ingat nih. Di kuliah kalian jangan pakai ini. Ya, bukan berarti nggak boleh ya untuk mendapatkan F inverse pakai cara ini, tapi di kuliah itu kalian diminta caranya, prosesnya gimana. Ya, jadi yang penting itu bukan jawaban akhir, tapi prosesnya gimana. Kan nggak pernah kan soal ujian ABCD kan. Oke, oke, fokus ke sini lagi aja. Jadi kalau misalnya yang diminta itu dalam X, ya tinggal kalian ubah aja variabelnya. Kalau G inverse Y itu, berarti G inverse X sama dengan 3X plus 4 per 5X min 1. Gitu aja. Oke, kalau saya ada salah-salah hitung, kalian perbagi sendiri aja yang ini. Ini gampang soalnya. Ini bisa lanjut ya berarti. Ini Bisa cuman Kak. biar kalian kebayang inverse fungsi itu apa dulu aja sih. Biar nanti ke bawahnya kita bisa cepat. Tunjukkan bahwa fungsi-fungsi F berikut memiliki inverse pada daerah asal alaminya dan tentukan F inverse aksen A di titik A yang diberikan. Nah, kita satu-satu dulu menunjukkan bahwa F-nya punya inverse. Caranya gimana? Ada yang mau berpendapat cara menunjukkan F punya inverse? Ada yang tahu caranya? Nggak usah lama-lama kita. Kalau nggak ada yang tahu, biar lanjut. Ada yang tahu? Coba. Itu kan dari emang kalau fungsi aljabar biasanya suka ada ini kan ya. Apa kurang keras? Bentar. Ini tuh kan paling kalau diintegralin kan nanti ini jadi satu fungsi kan. Sebenarnya fungsinya sama kan ya. Ini Oh iya, teh ini saya baru nanya konsep dulu. Jadi cara menunjukkan F oh punya inverse. Belum terlalu ke bahas-bahas bentuk soalnya. Belum terlalu ke khusus soalnya. Cara nunjukin F punya inverse itu gimana ya? Sembarang F nih sekarang, sembarang F. oh palingan kalau gitu nyarinya yang dimana di pemetaannya kan Y-nya itu ke satu X kan X-nya ke satu Y kan ya. Jadi dari Iya, situ iya. dulu. Oke. Ya, ini saya cuman intermezzo aja, cerita-cerita aja. Eh, mungkin bisa agak cepat. Contoh yang nggak punya inverse itu kan gini ya. Ini contoh yang nggak punya inverse kan. Jadi X-nya beda, tapi Y-nya sama. Itu contoh yang nggak punya inverse. Lalu, ini ada nama teknik pembuktian di matematika itu kontradiksi. Jadi kan, F yang tidak punya inverse itu kan gini tadi. X1 tidak sama dengan X2, tapi menyebabkan Fx1 sama dengan Fx2. Ini yang tidak punya inverse. Kontradiksinya apa? Mungkin kalian udah belajar juga tuh di logika matematika kan. Kontradiksinya apa? Ini F tidak punya inverse. Berarti kalau kontradiksinya F-nya punya inverse. Jadi F inverse ada itu cara menunjukkannya ya kontradiksi dari pernyataan ini. Eh, Negasi dari jika P maka Q kan dan apa? P dan
Negasi dari jika P maka Q. P dan bukan Q kan. Em, jadi untuk menunjukkan F inverse ada itu, kalian misalkan fx1 sama dengan fx2. Ini. Misalkan ini tunjukkan x1 sama dengan x2. Gitu cara ideal secara matematisnya. Jadi kalian berangkatnya dari fx-nya, x1 sama x2, tunjukkan x1-nya sama x2. Jadi kalau ini sama gitu, kalau satu titik di kodomainnya satu titik, kan itu tuh artinya kalau misalkan fx1 sama fx2. Kalau misalkan di kodomainnya satu titik, di domainnya harus ke satu titik juga. Nggak boleh ke dua titik. Itu ideal secara matematis. Maka ini saya hapus, karena ini cuma intermezzo. Tapi untuk di kalkulus teknik, saya rasa nggak perlu cara matematis kayak gini. Cukup kita gunakan sifat yang kayak kita bahas di nomor satu tadi. Jadi kalau ada, saya tadi bilang, ini contoh fungsi yang nggak punya inverse, karena tadi kita buat garis horizontal dia memotong dua titik sembarang. Nah, ini ciri-ciri yang F tidak punya inverse itu dia kalau ada momen dia turun, lalu naik, atau naik baru turun. Alias dia nggak monoton salah satu jenis aja. Dia kadang dia bisa menonton turun, baru menonton naik, atau menonton naik, baru menonton turun. Nah, jadi contoh fungsi yang punya inverse kayak gimana? Yaitu di domainnya itu, di daerah yang kita perhatikan itu, dia hanya turun atau hanya naik. Misalnya kita batasin perhatian kita ke sini. Dia kan itu hanya naik. Nah, jadi untuk yang nomor C, bagian menunjukkan, kita tunjukkan aja dia monoton salah satu, monoton naik atau turun. Salah satunya aja ya. Jangan sampai dia monoton kedua-duanya. Nah, ingat lagi monoton naik, monoton turun itu kaitannya dengan apa? Yaitu dengan turunan pertama. Jadi di sini langkah pertama kita adalah mencari turunan pertama dari fx. Nah, khusus untuk nomor C, f aksen x artinya kan d dx dari integral 1 sampai x 2 per akar t kuadrat plus 1 dt. Nah, ini adalah teorema dasar kalkulus pertama yang bisa langsung tuh, udah sesuai, yaitu di sininya angka, di sininya x, di sininya ddx, sudah sama. Atau misalnya ddu atau integral 1 sampai u juga bisa. Ini teorema dasar kalkulus itu yang langsung gini ya, 2 per akar x kuadrat plus 1. Udah, ini adalah f aksen x. Kita punya f aksen x-nya ini. Lalu, kita tahu tuh bahwa akar itu selalu positif. Ya kan? Bentuk akar itu selalu positif. Apalagi, terus ada angka 2 tuh pembilang. Jadi f aksen x itu dia selalu positif untuk setiap x. Jadi, uh, sehingga f monoton naik. Jadi untuk setiap bilangan x dia monoton naik. Karena dia monoton naik, akibat saya singkat-singkat aja nulis kalimatnya ya. Akibatnya f punya inverse. Gitu. Lalu pertanyaan kedua, f inverse dari a, ya, atau di sini khususnya a-nya 0, f inverse 0 berapa? Jadi kan pertanyaan kedua itu f inverse diturunkan dari 0 itu berapa? Itu kan yang ditanya di pertanyaan kedua. Oke, kita gunakan sifat yang kita bahas tadi di nomor satu. Tapi ini agak kebalik-balik AB-AB-nya ya.
Karena kan ini udah dikasih duluan tuh A-nya A, lalu F inverse turunan A yang ditanya. Kalau nomor satu tadi itu F inverse turunan B. Ini kita balik-balik aja A dan B-nya. Kita gunakan konsep ini. Saya tulis ulang lagi biar nggak lupa. Jadi kalau misalnya FB sama dengan A, maka F inverse turunkan A itu sama dengan 1/F turunan di B. Nah, gitu. Kita gunakan sifat ini. Nah, lanjut. Berarti kan kita perlu nyari F berapa yang sama dengan 0. Gitu ya. Dari ini, kan A kita 0. Biar bentuk ini kan udah sesuai tuh dengan ini. Ini udah sesuai dengan ini. Itu nanti cara mencarinya 1/F aksen B. Kita perlu tahu angka B-nya berapa. Berarti kita perlu cari F berapa yang nilainya 0. Kalian lihat dari fungsi. Kira-kira kalau fx-nya ini, F berapa yang nilai ini sama dengan 0? Ada yang tahu nggak? X-nya berapa agar nilai yang saya lingkarin ini sama dengan 0? Pertanyaannya X-nya ya. X-nya berapa agar ini sama dengan 0? Ada yang tahu? 1. Iya, Satu. karena dari bentuk batas integral ini. Integral 1 sampai X. Jadi kalau batas integral batas bawah sama batas atasnya sama, nilainya kan pasti 0. Jadi kita punya hmm, karena F1 sama dengan integral 1 sampai 2 per akar T kuadrat plus 1 dt sama dengan 0, maka F inverse turunan 0 sama dengan 1 per F turunan di 1. Oke, berarti kita itu cuma mencari 1 per F turunan 1. Ini kita sambung sama ke sini aja bisa. Karena F aksen udah kita cari ternyata kan. Jadi langsung aja seperti itu ya. 1/2 per akar 1 kuadrat plus 1. Sama dengan hmm, pecah apa penyebut paling bawah ini kan akar 2 ya. 2/akar 2 itu kan jadi akar 2. 1/akar 2 itu setengah akar 2, ya enggak ya? Ya, silahkan kalian periksa sendiri aja ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan soal ini. Bisa lanjut ya. Kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut ya. Misalkan f fungsi yang kontinu dan monoton naik dengan daerah asal itu dan memiliki asimtot tegak x sama dengan 1 dan x sama dengan 2, tentukan asimtot datar dari f inverse. Nah, ini mungkin kita nggak usah lama-lama di sini. Hmm, kalau saya sketsakan kira-kira bentuk f itu gini. Ini hanya sketsa ya. Kira-kira gini, dia itu asimtot tegak di x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Nah, untuk inverse itu dia agak sederhana kalau masalah asimtot. Jadi asimtot tegak di F itu akan jadi asimtot datar di F inverse dan sebaliknya juga. Jadi jawaban ini adalah asimtot datar dari F inverse adalah Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 2. Ya, tapi jangan lupa variabelnya Y ya, bukan X lagi. Kan asimtot datar itu kan garis segini kan. Garis kayak gini kan itu Y sama dengan. Hmm. Oke.
Kita lanjut aja ya, ini gampang kok. Tentukan hampiran linear dari fx sama dengan e pangkat x di sekitar x sama dengan 0, kemudian taksirlah. Ada yang masih ingat? Kita nggak usah bahas konsep, formula jadinya aja. Ada yang masih ingat formula hampiran linear dari fx di sekitar x sama dengan a? Seingat saya teh dicari nilai terdekatnya kan yang bisa dikomput gitu. Ini dalam artian E pangkat 0. Terus Mm-mm. ditambah sama selisihnya itu artinya 0,1 dikurangin 0 dikali different apa sih namanya itu teh turunannya gitu. Turunan dari E pangkat X. Iya nggak sih? Iya, ya, iya benar, benar. Oke. Tapi mungkin saya tuliskan formulanya aja biar kebayang. Ini dapatnya dari itulah kemarin definisi turunan berdasarkan limit ya. Atau ya kalau kalian pernah dengar dari Taylor juga nggak apa-apa. Eh, saya buat LX. Oh, sungguh. Iya, LX saja langsung ya. LX sama dengan ini FA ditambah F aksen A dikali X kurang A. Oh, ini konsep dulu aja ya. Ini saya kotain merah aja. Ini secara umum. Nah, kalau secara khusus di soal kita, artinya LX sama dengan F0. Oh, langsung aja lah ya. Kan kita punya Fx sama dengan E pangkat X. Berarti F aksen X apa? E pangkat X juga. Lalu Lx, ini khusus di soal C ya. Kalau yang dua baris tadi di atasnya itu konsep secara umum. Ini khusus soal C. Berarti Lx sama dengan F0. Oh, saya langsung aja ya. E pangkat 0 plus E pangkat 0 kali em, X kurang 0 gitu. Ya, saya gini aja lah. Sama dengan 1 plus X. Ini sama-sama E pangkat 0, tapi itu asalnya beda ya. Ini dari FA, ini dari F aksen A. Kenapa sama? Karena kebetulan Fx dan F aksen X sama. Berarti L 0,1 itu adalah 1 plus 0,1. 1,1. Oke, mungkin cara menulisnya agak beda-beda, tapi intinya pakai yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin nggak perlu lama-lama di sini. Padahal kita belum sejam ternyata ya. Agak cepat ternyata. Apa terlalu cepat? Ayo, ada yang mau bertanya untuk yang ini? Nah, maaf kak, saya kurang ngerti kak yang apa LX-nya. Eh, Oke, kalian fokus ke kotak merah ini. Lx sama dengan FA plus F aksen A dikali X kurang A. A ini tuh di sekitar titik yang dipilih, yang gampang-gampang angkanya. Yang gampang angkanya buat nyari F nanti. FA-nya gampang, F aksen A-nya gampang. Nah, contohnya kalau di nomor C, A-nya itu ditetapkan X sama yang 0 ini. Jadi, hmm, awalnya, kalau kita ikutin kotak merah, awalnya itu gini. Lx sama dengan, kan FA tuh rumusnya, saya pakai istilah rumus aja ya. Kan Fx kita tadi F pangkat X, berarti FA, E pangkat A, plus F aksen A. F aksen X kita E pangkat X. Berarti F aksen A, E pangkat A juga. Kali X kurang A.
Nah, dari ke sini itu untuk A-nya sama dengan nol. Dapat ke situ. Jadi E pangkat Baik. nol plus. Oke, paham ya? Paham nggak? Masih nggak? Oke, sama-sama. Jadi hampiran linear itu tergantung di sekitar titik mananya. Jadi gitu ya, nggak bisa secara langsung, nggak bisa. Hampiran linear dari E pangkat X adalah, nggak bisa gitu doang. Tapi hampiran linear dari E pangkat X di sekitar X sama dengan apa? Harus gitu. Kalau hampiran-hampiran linear itu. Oke, kita lanjut. Tapi nanti kalau kita ada waktu lebih, mau balik-balik ke soal sebelumnya atau soal tutorial yang nggak saya crop, kalian boleh nanya ya. Ya, seperti biasa sih saya ngomong itu juga. Nomor 13 B, ada yang bisa? Kak, saya boleh izin coba, Kak? Iya, Ini kira-kira kalau dibagi jadi dipecah jadi dua aman Kak? Misalnya jadi kayak integral E pangkat X ditambah sama integral dari E pangkat min X dx. Aman Kak? ya, Oke gitu. ya itu langkah standar lah. Yang bagian Terus, pertama udah pasti E pangkat X. Nah, yang kedua ini jadinya ah, integral E pangkat min X dx. Ini saya kepikiran buat pakai U substitution. Jadi U sama dengan min X, jadi DU sama dengan min ah, dx. Dengan ah, demikian, ini kan nanti jadinya itu negatif. Jadinya E pangkat X dikurangin sama integral dari E pangkat U DU. Kalau gitu, ini ah, jadinya E pangkat X dikurangin sama E pangkat U plus C kan. Dua-duanya ah, ada plus C-nya lah. ah, ah. Dikurangin E pangkat U, artinya E pangkat X dikurangin E pangkat min X. Karena U itu min X. Ya, 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 ya udah. Oh Ya, gitu. jadi integral eksponen itu ya rada-rada mudah, rada-rada susah. Kalau ini khusus, kalau ini kebetulan yang mudah-mudah banget. Ya, yang penting kalian jangan lupa itu konsep eksponen itu mau diintegralin, mau diturunin, dia tetap dia juga. Kalau kalian pernah lihat meme di sosmed itu ada tuh eksponen itu nggak mempan diturunkan atau diintegralkan, dia tetap dia juga gitu. Kalau yang lain kan berubah tuh. Jadi ini tadi ya. Jadi integral E pangkat X dx ya adalah E pangkat X juga. Tapi kalian harus hati-hati kalau nanti E pangkatnya itu macam-macam lain-lain, tapi di sininya dx. Kalian harus hati-hati. Misalnya, eh, misal, ya misal saya misalkan U aja deh. Ini baru hati-hati. Maksudnya nggak bisa langsung. Nah, jadi ada beberapa bentuk yang memang bisa gampang aja tuh, langsung-langsung aja. Misalnya E pangkat 2X integralin dx. Itu langsung aja E pangkat 2X-nya tetap, tapi kalian bagi dia dengan turunan si ini. Itu per 2 gitu, bisa langsung. Itu kalau ininya linear ya, X-nya pangkat 1, terus ada angkanya gitu. Ada koefisien, terus X-nya pangkat 1. Itu baru bisa langsung-langsung gini, per 2. Langsung aja perkan dengan koefisiennya. Tapi kalau bukan linear, nggak sesimpel itu. Kalau turunan simpel, mau linear mau nggak linear pun bisa. Langsung aja E pangkat 2X, tapi harus ada kali dengan turunan dari 2X, itu 2. Bedanya integral sama turunan itu, salah satu bedanya kalau integral itu kan ini per, malah turunan dari pangkat itu malah jadi pembagi. Kalau turunan itu jadi pengali gitu, kali 2X. Kalau ribet begini misalnya, pangkat 3X diturunkan. Kalau turunan itu gampang tuh, langsung aja dia juga gitu. Tapi kali dengan 2X plus 3. Nah, kalau turunan itu mudah. Tapi kalau integral itu terbatas. Hanya yang kayak kayak gini lah baru bisa. Nah, yang kayak diceritain Bertrand tadi, ya itu yang tadi, yang saya tulis. Nah, itu sebenarnya integral substitusi, tapi kalau mau cepat, itu nggak apa-apa. Langsung aja kan. Integral E pangkat X plus E pangkat min X dx. Nah, kalau suku pertama itu langsung tuh E pangkat X juga. Kalau suku kedua, E pangkat min X, tapi harus dibagi dengan min satu koefisien dari X-nya. Yaitu min E pangkat min X plus C. Kalau memisah integralnya jadi 2, dipluskan itu udah emang biasa aja kan.
ya idealnya sih emang dipecah dulu kan biar kita menulisnya terstruktur lengkap banget ya. Substitusinya mana gitu jelas ya seperti yang diceritakan berperan tadi lah. Ini saya mungkin nggak usah terlalu lengkap nulis-nulisnya, saya lengkapin di aja. Nah, hmm, lagi-lagi kalian harus bisa melihat situasi integral, kapan dia bisa diselesaikan dengan integral langsung alias secara biasa, kapan dia itu harus pakai cara substitusi. Kan saya pernah kasih itu tingkatan-tingkatan kesulitan integral, integral biasa, integral substitusi, parsial, lalu ada lagi tuh macam-macam penyelesaian nanti itu kalian bisa mungkin akan mempelajari. Nah, integral substitusi itu saya pernah jelaskan juga tips memilih U-nya yang mana. Ya, mungkin saya nggak usah panjang lebar deh. Misalkan U sama dengan 2E pangkat X plus 4. Lagi-lagi tips memilih U-nya yang mana itu kalian harus pandai ya. Kalau salah memisalkan U-nya yang mana, bisa jadi soalnya jadi lebih susah, bisa jadi emang nggak bisa dikerjain. Berarti kita punya DU sama dengan 2E pangkat X dx. Saya tulis lengkap aja, berarti saya punya E pangkat X dx DU per 2. Jadi soal yang awalnya integral E pangkat X per 2E pangkat X plus 4 dx, ini bisa saya nyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu E pangkat dx, E X d, eksponen X dx ini, itu sama dengan DU per 2. 1 per ini sama dengan 1 per U. Artinya ini berubah menjadi 1 per U kali DU per 2. Ini jadi setengahnya kan bisa maju tuh. Seperdua per 2 itu bisa keluar dari integral. Jadi cuma integral seper U DU itu adalah ln mutlak U plus C. Ingat setiap step, pokoknya kalau ada step berubah dari integral jadi nggak integral, alias kalian menghitung integralnya, jangan lupa plus C-nya. Kalau misalnya kalian ini tanpa plus C, baru nanti di akhir ada plus C, secara teknisnya itu salah. Tapi nggak tahu nanti bagi pemeriksa itu cuman sedikit berkurang poinnya atau nggak tahu. Ya kalau menurut saya sih itu berkurangnya sedikit doang poinnya. Ah, kita kembalikan ke variabel X. Setengah ln itu 2E pangkat X plus 4 plus C. Oke, ini apakah ada yang mau bertanya? B dan E? B itu sengaja nggak saya tulis lengkap-lengkap. Saya tulis lengkapnya di E. Kalau kalian ngerti yang E, pasti yang B juga ngerti. Itu kalau misalnya len di integralin itu selalu ditandai jadi mutlak apa? Iya, perubahan dari integral sepersekian D sekian, sepersesuatu D sesuatu, itu selalu ln, tapi yang di ln-nya itu ada tanda mutlaknya. Itu untuk kita memastikan dia selalu positif. Oh, tapi pas di sini mungkin wajib ya. Nah, pas di sini itu eh, wajib kalau yang di dalamnya ini kita mungkin positif mungkin negatif. Nggak wajib kalau yang di dalamnya ini pasti positif. Kalau 2E pangkat X plus 4 ini kan pasti positif ya. Kan E pangkat X itu kan grafiknya gini ya. E pangkat X kan positif. Terus tuh E pangkat X-nya. Apalagi kalau ditambahin 4. Jadi yang pas di bagian ini nggak harus pakai tanda mutlak. Oke gitu ya. Paham ya? Paham. Bisa lanjut? Oke, kita lanjut ya. Lagi-lagi kalau kita sudah selesai tapi waktu masih ada, kita bisa balik-balik. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Hmm,
Yang B itu kalau di Bapak sih dia nyaranin dilonkan dulu kedua ruas. Tapi sebenarnya itu ada rumus jadinya. Saya rasa itu nggak apa-apa dipakai deh. Jadi bentuk turunan dari A pangkat X, saya bilang A itu untuk angka yang sembarang. Kenapa bukan E ya? Karena ini dia lebih umum lagi. A bukan E gitu. Oh. Nah, em, cara penyelesaian yang kayak B ini itu kan soalnya 2 pangkat X kuadrat plus 1. Ini tuh mirip banget. eh, ini tuh mirip banget dengan kalau soalnya E pangkat X kuadrat plus 1. Nah, saya tadi udah sempat-sempat juga tuh cerita-cerita eksponen kalau diturunkan jadi apa. Nah, ini kalau kita turunkan yang E ya, yang E dulu. Ini kan tadi saya sudah bilang langsung dia juga gitu, E pangkat X kuadrat plus 1 juga. Ingat aturan rantai, ini kan nggak simpel E pangkat X, tapi E pangkat X kuadrat plus 1. Ingat aturan rantai, ini harus dikali dengan turunan dari X kuadrat plus 1-nya, yaitu 2X. Kalau eksponen kayak gitu. Nah, kalau angkanya itu bukan tapi misalnya 2 atau 8 atau 10, caranya persis banget. Yaitu dia juga dulu kali dengan turunan pangkatnya, kan mirip banget nih. Yang E sama yang bukan E mirip banget. Tapi kalau yang bukan ada tambahan, yaitu kali lagi dengan len 2, len angkanya itu. Kalau yang kan misalnya kita terapkan hal yang sama, kita kali lagi dengan len ya kan len ini kan nilainya 1. Jadi makanya oh, dia berhenti di sini aja. Itu ya menghafal konsepnya. Jadi dia mirip banget sama tapi ada kalinya. Makanya yang G aksen X ini adalah 2 pangkat X kuadrat plus 1 kali 2X kali len 2. Mungkin cara lainnya bisa sih kalian. Cara satu itu yang langsung ya, langsung kayak rumus lah, kayak rumus jadi. Kalau cara dua ini agak bertahap. Jadi kalian lenkan si GX, kalian lenkan kedua ruas, jadi len GX sama dengan len eh, len 2 pangkat X kuadrat plus 1, ruas kirinya tetap dulu, ruas kanannya jadi X kuadrat plus 1 kali len 2, baru kalian turunkan kedua ruas, berarti ini jadi 1 per GX kali G aksen X sama dengan kalian turunkan ruas kanan ya. Berarti 2X kali len 2. G aksen X sama dengan GX dikali 2X kali len 2. Oh ya, menurunkan ini jangan bingung-bingung. Len 2 ini angka, jadi ini kayak angka kali X kuadrat plus 1 diturunkan. Ya, tinggal kita fokus menurunkan yang ini kan, nanti langsung kalikan dengan angkanya. Gitu ya. Kayak menurunkan 2X deh. Kayak menurunkan 2X kuadrat. Yang kalian turunkan sebenarnya kan X kuadratnya doang. Lalu nanti kalian kalikan dengan 2. Kayak gitu ya. Mana tahu ada yang bingung di situ. Terus sama dengan, ya jadinya kan sama lagi tuh. Ah, jadinya kan sama tuh hasilnya pakai 2 cara. Saya sih lebih suka cara satu ya. Jadi intinya cara satu itu saya hafal aja. Saya menghafalnya itu, saya ingat-ingat sifatnya itu sama kayak
turunan E pangkat gitu. Tapi ada kalinya, kali len ininya gitu. Nah, untuk yang D, saya sebenarnya itu kurang suka dengan menghafal-hafal rumus, tapi untuk yang kayak gini lebih suka ngafal dah. Di dua pangkatin gitu. Nah, ini caranya sama juga tuh. Konsepnya sama juga. Yang D itu konsepnya sama sama juga. Dia itu mirip kayak turunan len. Itu kan log ya. Saya lebih suka nulis duanya di sini. Dari SMA saya dapat penulisan log itu soalnya kayak gitu. Um, fx kita ini, nah sifatnya mirip lagi dengan len. Len u misalnya. Len u kita turunkan terhadap x. Sepernya, gitu. Seper u. Tapi kita ingat aturan rantai, harus ada kali du dx-nya. Nah, kalau di sini, kalau tadi itu kita mengalihkan dengan len-nya, kalau yang B tadi kita kalikan lagi dengan len 2, kalau sekarang kita bagi dengan len angkanya itu. Oh, sorry. Ini kan len ya. Kalau len kan stop di sini doang. Tapi kalau log itu kan ada angka basis di sini, A misalnya. Sama kayak len, seper U juga, aturan rantai juga. Nah, tapi ini ada kita membagi dengan len A-nya itu. Jadi gitu menghafalnya ya, hafal aja kayaknya. Jadi ini kalau kita turunkan sepernya dulu, seper X pangkat 4 plus 1, lalu aturan rantainya yaitu kali 4X pangkat 3, lalu kita bagi dengan len angkanya itu. Oke, gitu aja. Kalau cara selain hafal, saat ini saya mungkin belum kebayang ya, kayaknya dipangkatin dulu tuh. Jadi uras kiri uras kanan 2 pangkat sekian dulu. Jadi 2 pangkat fx sama dengan 2 pangkat 2 log gitu. Tapi nggak usah saya pakai itu deh. Lebih gampang cara kayak gini kan. Orang rumusnya mirip-mirip kok. Oh ya, ada yang mau ditanyakan nggak ya? Oh, yang ini aja ya. Nomor 16 ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kita lanjut. Tentukan integral berikut. Kita kerjain yang D ya, sesuai yang ditandain. Walaupun saya sendiri belum ngerjain itu. Bisa nggak ya? Itu kira-kira pakai cara apa? Ada yang tahu? Pastinya nggak bisa pakai cara biasa. Lalu cek, bisa pakai substitusi nggak? Ada nggak sesuatu yang kalau kita turunkan, kalau kita lakukan itu, ada yang kecoret, sehingga bentuk integralnya jadi sederhana. Pakai U sub itu gitu apa? U sama dengan akar X. Akar X Oh, turunannya oke. 1/2 akar X kan? Iya. Nah, di situ. Itu, jadi kalau U-nya akar X, atau X pangkat setengah gitu, DU-nya kan setengah X pangkat min setengah ya. Udah tuh, ini X pangkat min setengah DX-nya. Jadi, jadi apa? Jadi 2 DU ya. Jadi 2 DU. Nah, integral. Integral. Nah, di situ agak susahnya. Jadinya yang kita punya nanti itu adalah integral 3 pangkat U kali 2 DU.
Ini saya coret-coret aja ya, karena emang belum benar, makanya saya cuma coret-coret aja. Jadi memilih U itu emang harus pandai-pandai. Ya, normal-normal aja kita memilih U-nya itu bisa salah-salah dulu. Sampai nanti kita dapat ide yang U yang benarnya itu yang mana. Jadi kalau U-nya kita pilih si akar X, itu kita akan dapat bentuk yang belum sederhana, karena kita nggak punya formula untuk integral A pangkat U DU. Saya nggak tahu apakah ada formula jadinya, tapi ini pasti agak ribet. Yang ada itu kan integral E pangkat UDU baru ada. Tapi kalau A antara belum antara nggak ada bentuknya, antara nggak ada rumusnya atau ribet. Jadi akan lebih mudah kalau yang kita misalkan dengan U itu adalah sebenarnya saya kurang suka menulis misalkan U ini. Saya lebih suka mengubah DX-nya jadi apa gitu. Itu adalah yang ikutkan si tiganya, yaitu 3 akar X. Kalau kita ikutkan si 3, kita akan dapat DU sama dengan apa? Karena kalau misalkan dengan ini itu ya, kalau kita menulis, kalau bentuknya integral yang ada batasnya gini tuh, harus pandai-pandai menulis agar nggak ada yang menyalahi ini logika matematikanya. Ya nanti deh saya kasih lihat. Fokus ini dulu aja ya. DU sama dengan yang tadi ya. eh, Apa tadi? Turunan A pangkat U itu adalah A pangkat U juga, lalu kalikan dengan yang bagian rantainya itu, kalikan dengan apa? Turunan X pangkat setengah ya, yaitu setengah X pangkat minus setengah. Lalu kalikan dengan eh, ln 3 gitu ya. Ini dx. Hmm, jadi sederhana banget ya. Berarti soal kita, ini saya nggak bikin batasnya dulu, atau saya bikin batas deh. Jadi kalau X-nya 4, U-nya X4 ini sudah dari mana? Kalau ada yang bertanya ini, batas-batas integral ini. Saya fokus ke batas, mau transformasi batasnya dari X jadi U. Kalau X-nya 4, U-nya berarti 3 pangkat akar 4, 9. Kalau X-nya 9, U-nya 3 pangkat akar 9, 27. Nah, berarti soal kita yang awalnya seperti ini, yang awalnya seperti ini berubah menjadi integral 9 sampai 27. Nah, ini X pangkat setengah kali 3 pangkat akar X kali dx itu adalah du. Berarti ini menjadi setengah ln 3 du. Oh, kayaknya ada ya rumus integral A pangkat U itu ya. Kan tadi yang cara Bertrand kan kita dapatnya integral 3 pangkat U DU ya. Mirip-mirip inilah. Kayaknya ada ya formulanya ya. Saya agak lupa-lupa.
Kenapa saya jadi kepikir ke sini? Karena bentuk ini jadi sederhana banget. Jadi kalau kita menggunakan cara yang lebih tinggi daripada seharusnya, itu kita akan bakal dapat bentuk yang sangat sederhana. Karena emang nggak seharusnya pakai cara itu gitu. Berarti kan ini kayak integral angka kali DU. Integral angka kali DU itu adalah AU. Jadi ini setengah ln 3 U. Batasnya 9 sampai 27. Saya sambung ke samping aja masih muat. Setengah kali ln ln 3-nya lupa. Ln 3 kali 27 kurang 9. Ini jadi saya sambung sini aja. 27 kurang 9 berapa ya? 18 ya? 18 bagi 2, 9. Oke, 9 dan 3. Coba lihat-lihat kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mau nyoba cara Bertrand tadi juga bisa, tapi kalian butuh formula dari integral A pangkat U DU atau integral A pangkat X dx. Silakan, mungkin kalian bisa cari. Kayaknya sih A pangkat U juga, tapi ada perlon A-nya ya kayaknya ya. Agak lupa-lupa. Jadi kalau cara saya ini nggak pakai formula integral A pangkat U DU. Jadi integral biasa yang kita dapat, integral DU aja, integral DU kan U. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ya, saya tunggu. Sambil saya coba nyari hasil integralnya pakai Wolfram. Sebenarnya bisa pakai ChatGPT, tapi biar lebih saintifik, uji pakai Wolfram aja. 4 sampai, apa? Tadi soal aslinya 4 sampai 9. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Tiga enam per log 3. Sembilan log 3. Oh, kebalik saya. Pas mengubah ini, dari sini ke sini saya kebalik. Nggak ada yang ngeh ya. Kan udah saya lingkarin tuh tadi. Lingkaran merah ini. Itu kan bentuk integral kita. 3 pangkat X sampai setengah kali dx. Itu kan yang saya lingkar merah itu kan berarti 2 du per ln 3. 2 du per ln 3. Balik. Kebalik ini 2 per ln 3. Ya, gitu. Terus ini dibalik juga. 2 per ln 3. Cuman kebalik aja. Terus berarti kurang paham kayaknya ya, makanya nggak ngeh salahnya di mana. Makanya saya kurang suka memisal-misalkan dengan U itu. Saya lebih suka dx langsung.
Nah, gini. Nah, oke, udah sama hasilnya. 36 per ln 3. Oke, ini udah benar. Udah saya cek. Jadi yang saya lingkarin merah itu tuh bentuk integral kita. Yang ini kan yang saya lingkarin merah. Jadi ini sama. Nah, berarti kan sisanya kan jadi 2. Saya tadi salah di sini. Setengah ln 3-nya. Harusnya kan jadi 2 DU per ln 3. Ya, ini baru benar. Makanya lebih enak, nggak usah misal-misalkan dengan ulang aja, ubah dx-nya jadi D dari 3 akar X per gitu. Langsung. Oke, kalau kalian punya cara lain nggak apa-apa juga, silahkan. Kalau benar, harusnya hasilnya sama dengan yang ini. Oke, kita bisa lanjut. Oh, tinggal satu lagi aja. Kita lanjut nih. Tinggal satu soal. Bisa lanjut? Bisa, Kak. Oke, satu soal aja nih. Sekarang kita masuk persamaan diferensial. Nggak tahu, saya pernah singgung nggak ya? Jadi ya namanya, kalau saya yakin kalian pertama kali mendengar atau bertemu dengan persamaan diferensial di SMA kan nggak ada persamaan diferensial. Jadi namanya aja kan persamaan diferensial. Jadi ada tanda sama dengan, ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, ruas kiri, ruas kanannya itu berisi suku-suku yang ada diferensial-diferensialnya. Bisa turunan pertama tambah X turunan kedua gitu. Macam-macam tuh bentuknya. Sama dengan eh, X kuadrat plus turunan ketiga misalnya. Pokoknya macam-macam lah. Pokoknya suku-sukunya itu dibentuk oleh turunan-turunan. Bisa juga ada pengali dengan variabel-variabel bebasnya. Nah, persamaan diferensial itu menurut saya ada strata-stratanya dari yang termudah sampai yang tersusah. Yang paling susah maksudnya enggak ada yang tersusah. Paling gampang itu yang bisa kita pisah variabelnya. Itu kita bisa selesaikan dengan metode separation variable yang pernah sepertinya kita bahas. Jadi di ruas kiri kita sisakan hanya variabel-variabel X. Misalnya kita dapat seper X dx misalnya. Di ruas kanan hanya ada variabel y, misalnya y kuadrat dy gitu. Ini separation variable, tinggal kita integralkan kedua ruas gitu. Ini yang paling mudah. Nah, menurut saya level kedua itu persamaan diferensial linear orde 1 ini, soal yang sekarang. Orde 1 itu maksudnya eh, turunannya itu paling tinggi turunan pertama. Ini kan turunan pertama semua nih, nggak ada turunan kedua. Kalau linear itu ya mungkin maksud linear di sini itu karena y-nya ini pangkat 1. Jadi bentuk umumnya itu gini. eh, Turunan pertama tambah suatu fungsi terhadap fungsi dari variabel bebasnya. Kalau di sini variabel bebas kita x berarti fx kali y sama dengan fungsi terhadap variabel bebas juga. Ya gini sih. Ya, ini bentuk umum. Jadi mau bagaimanapun nanti soalnya, selagi dia persamaan diferensial ordenya 1 dan linear, ya atau ya akan cek aja bisa nggak soal kalian itu dinyatakan dalam bentuk kayak gini penulisannya. Penulisannya baku kayak gini ya. Jadi yang y aksen di sini tuh koefisiennya 1. Jangan sampai ada x-nya misalnya di sini. Jangan sampai ada x di sini atau ada 2 di sini gitu. Kalau ada 2 ya tinggal kalian bagi aja semua ruas dengan 2 agar nanti y aksennya koefisiennya 1. Jadi gitu ya. Pokoknya bentuknya kaku kayak gini. Nah, untuk soal nomor C, nah kayak saya bilang itu kan
bentuknya belum sesuai tuh sama yang saya tulis warna merah. Kalian tulis ulang. Jadi bentuk kayak gitu. Oh, oke, tunggu. Saya tulis faktor integrasi dulu ya. Jadi ada namanya faktor integrasi, yaitu adalah E pangkat integral dari koefisien Y ini. Dia bisa berupa fungsi, bisa angka biasa juga, bisa koefisien. Koefisien angka maksudnya. Integral fx dx. Tapi nanti pas kalian mencari integral ini, nggak usah pedulin plus C-nya dulu, biar lebih gampang. Kalau kalian ikutkan plusnya, cuma bisa-bisa aja, tapi nggak usah. Oke, ini yang warna merah itu secara umum. Lalu saya mulai untuk soal nomor C, saya tulis pakai warna hitam. Saya tuliskan ulang dulu, biar sesuai dengan bentuk yang saya tulis warna merah. Y aksen plus 3Y sama dengan E pangkat 2X. Kalimat ini namanya kondisi batas. Jadi Y sama dengan 1 ketika X sama dengan 0. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 1. Itu. Saya tulis gini aja ya, melalui... Oh, saya tulis di mana ya? Saya tulis ini aja. Ini apa ya? Ini titik, berarti dia melalui titik 0,1 ya. Oke, saya lanjut lagi ke soal C ya tadi. Langkah pertama, ya tadi menuliskan ulang sehingga bentuknya sesuai dengan warna merah. Langkah kedua, cari faktor integrasi. Ini saya singkat FI, saya nggak tahu di kelas Ibu singkat atau enggak. Kalian ikutin aja ya. FI sama dengan E pangkat integral apa ini? Titik-titik isinya apa? Ada yang bisa Integral jawab? 3 kah? Integral 3 Iya, dx. iya. Jadi lihat, sesuaikan aja ya dengan yang saya tulis warna merah tadi. Berarti ini E pangkat 3X ya. Nggak usah pakai plus C dulu. Nah, lalu langkah selanjutnya, kalian kalikan faktor integrasi ini ke kedua ruas persamaan diferensial kalian. Jadi kalian akan punya gini, E pangkat 3XY aksen plus E pangkat 3X kali 3Y. Sama dengan E pangkat 2X kali E pangkat 3X. Nah, khusus metode ini, ruas kiri ini akan selalu bisa dinyatakan sebagai faktor integrasi dikali Y, lalu ini diturunkan. Bisa kalian cek terbalik, maksud cek terbalik saya itu dari sini ke sini. Coba aja kalian turunkan ini, aksen. Ini kan perkalian, jadi kalian menurunkannya itu turunan U kali V. Coba aja cek U aksen V gitu ya. Ini U-nya, ini V-nya misalnya. U aksen V berarti 3E pangkat 3X 3E pangkat 3X kali Y. Nah, yang ini nih, suku yang ini. Ditambah UV aksen. E pangkat 3X kali Y aksen. Nah, suku yang ini. Ya kan? Jadi dari sini ke sini itu tuh kayak eh, bentuk langkah apa? Bentuk langkah terbalik dari turunan U kali V. Dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini turunan U kali V. Nah, ruas kanan menjadi E pangkat 5X. Nah, setelah ini kalian integralkan kedua ruas. Yang ruas kiri turunannya jadi hilang. Ruas kanan jadi apa saya tulis aja ya biar kalian tahu step per stepnya ya. Integral E pangkat 3X Y aksen dx sama dengan integral E pangkat 5X dx. Persamaan diferensial itu caranya udah tertentu ya. Jadi metodenya itu gitu-gitu aja. Jadi kalian ikutin aja langkah-langkahnya. Udah kayak algoritma dia. Maksudnya algoritmanya kaku, tetap gitu aja. Ruas kiri menjadi E pangkat 3XY. Ruas kanan jadi
apa? 1/5 pangkat 5x. Baru ini ada plus C-nya. Nah, ruas kiri nggak usah, biar lebih hemat menulis, yang bentuk setelah mengintegralkan ruas kiri ini nggak usah pakai plus C. Kan plus C sama plus C kan yang itu jadi plus C yang lain. Kalau kalian mau bikin plusnya juga nggak apa-apa sih, tapi nanti ada C1, C2, C3, C4 gitu. Nggak bisa sama-sama C, nggak boleh. Kalau mau simpel ya salah satu aja kasih C-nya. Nah, berarti oh ya, saya belum bilangin inti dari persamaan diferensial itu apa ya. Jadi inti dari persamaan, saya tadi udah jelaskan persamaan diferensial itu apa. Lalu kita ngapain sih di situ gitu? Kan dibilang ini solusi ya. Tentukan solusi. Maksud solusi itu dia itu nyuruh kita nyari Y-nya. Y-nya apa yang memenuhi persamaan diferensial itu. Jadi kita itu disuruh untuk mencari Y-nya apa gitu ya. Saya langsung ke sini aja. Nah, setelah ini tadi berarti kita punya Y sama dengan, tinggal kita bagi dengan E pangkat 3X kedua ruas. Jadi ini 1/5 E pangkat 2X plus C E pangkat min 3X. Nah, ini namanya solusi umum. Solusi umum itu adalah Y yang memenuhi persamaan diferensial kita. Jadi kalau Y-nya ini, kalau kalian substitusi Y ini ke persamaan diferensial kalian, itu akan valid. Dia akan terpenuhi. Ngerti kan cara ngesubstitusi ini ke soal? Yaitu ya gantilah Y ini dengan ini. Lalu untuk Y aksen ya berarti ini kalian turunkan sekali. Baru kalian gantikan ke sini. Dia akan valid kesamaannya. Kesamaan ini valid gitu. Itu maksud solusi umum. Kenapa namanya solusi umum? Karena ini solusinya ada banyak. Kenapa ada banyak kok? Kan saya tuh cuma satu, kok saya bilang banyak? Karena ini ada parameter C. Ada C di sini. C ini berlaku sembarang. Mau C-nya 1, 2, 3, 4. Dia akan berlaku ke sini. Nah, lalu kalau ada solusi umum, berarti ada namanya solusi khusus. Solusi khusus itu nggak ada C-nya lagi. Kita udah hitung angka C-nya berapa. C-nya itu angkanya berapa. Cara nyarinya yaitu itulah gunanya kondisi batas ini yang saya biruin tadi. Dia itu melalui 0,1. Artinya kalau kalian fokus ke sini, kalau Y-nya 1, X-nya 0 tadi kan. Kita akan punya ini. 1 sama dengan 1/5 plus C. Kita akan punya C sama dengan 4/5. Kita kembalikan ke solusi umum tadi. Jadi, Y sama dengan 1/5 E pangkat 2X plus 4/5 E pangkat min 3X. Ini solusi khusus. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik soal ini, ataupun soal-soal sebelumnya, ataupun soal tutorial yang nggak saya crop ke sini. Waktu kita masih banyak, 10 menit lebih lagi. Saya kasih kalian waktu bertanya. Mungkin saya stay di sini dulu, share screen-nya. Nanti saya loncat-loncat ke atas. Saya kasih waktu 2 menit ya, khusus untuk soal ini dulu aja, boleh yang 2 menit tadi. Kalau mau bertanya soal yang lain juga boleh. Saya diam ya, nunggu kalian nanya. Kak, saya ini ya, Ya, udah saya nanya deh. Eh, nah, nah ini kan sebenarnya nomor 24 sama 25 ada ini ya tentang, saya kan tentang model sama 26 mungkin. Nah saya tuh penasaran eh, itu kalau yang nomor 26 pemodelannya kayak gimana ya? Asa gak kebayang. oh, hmm,
Ya, saya intip dikit ya. Walaupun ibu pesan dari ibu itu sudah bisa di. Saya nggak tahu. Saya kan nitip pesannya ke Dava K40 ya. Nggak tahu dia itu mengirim pesan ke Teamsnya persis sama dengan saya yang saya WA kan atau enggak. Tapi yang saya WA kan ke dia itu saya bilang ngerjainnya sampai nomor 23. Tapi kalau Bertrand mau nanya nomor 4 ya, saya intip bentar ya. Di mana ya soalnya? 2425 tadi ya? Iya, ya tapi saya sebenarnya lebih penasaran ke yang 26 sih. Oh, 26. Tunggu, saya open soalnya dulu. Tentukan besar arus I sebagai fungsi dari waktu pada rangkaian di bawah ini ketika skala saklar S ditutup jika I sama dengan 0, ketika T sama dengan 0. I sama dengan 0 ketika T sama dengan 0 itu tuh namanya kondisi awal, mirip sama kondisi batas kita tadi lah. Jadi itu nanti itu dipakainya. Tetap besar arus. Ini nggak ada cerita-cerita sebelumnya gitu? Masalah personal differentialnya gimana? Cara memodelkannya gimana? Ya model itu nanti akhirnya personal differential. Tapi bagi orang yang non fisika kayaknya harus tahu cerita awalnya deh ini gimana. Hah, coba saya lihat nomor yang lain ya. Nomor 25 panjang banget soalnya. Males bacanya. Nomor 24 sebuah tangki berisi 120 galon air murni. Suatu larutan garam dengan konsentrasi 1 pound gram per galon diadarkan ke dalam tangki dengan laju 4 galon per menit. Berarti itu dVdt. Pada saat yang sama dari tangki keluar larutan dengan laju 6 galon per menit. Hmm. Berarti garam yang terlarutnya kita misalkan variabel Y gitu ya. Yang 120 galon air murni itu nanti jadi kondisi awal. Jadi YT ya sekarang ya, masa kita YT. Ini kayak ini ya, persamaan, bukan persamaan difusi kan ini. Coba nomor 24. Kalau model-model itu kita harus mendefinisikan variabelnya ya. Suatu larutan garam konsentrasi. Konsentrasi garam pada waktu T. Suatu larutan garam konsentrasi pound mengalirkan. Hmm, saya belum kebayang Bertrand. Udah lama banget nggak bahas-bahas ini. Kita batasin sampai nomor 23 aja dulu ya. Saya belum lihat ini. Ya sudah, punten atau ya kah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi soalnya Dulu bingung sih mau pas, modelinnya gitu. iya, harus baca-baca lagi sih. Tapi kayaknya kalau untuk ujian kayaknya nggak sampai pemodelan gini deh. Pemodelan kan kita harus konstruk sendiri personal diferensialnya kan dari cerita. Dan saya yakin itu tingkatan paling susah dari kalkulus. Ya emang pemodelan itu tingkatan paling susahnya emang ini tingkatan paling susah dari kalkulus itu emang pemodelan. Pemodelan itu ujungnya kan. Kita batasin sampai nomor 23 ya. Ayo kalau ada yang mau bertanya.
Eh, oh, ada belajar ini juga ya? Hukum-hukum fisika juga ya? Kayak hukum pendingan Newton ini. Saya kemarin tuh nggak fokus ke soal-soal yang nggak ditandain biru sih. Yang kayak nomor 19 sampai 22 itu soal-soal cerita. Berarti harus tahu ceritanya dong, hukum-hukumnya. Ya sih Kak, kemarin sempat dibahas Kamis tuh hukum Hmm. pendinginan Newton sama ada satu lagi apa sih yang populasi dunia itu dibahas. Sama kayak ini ya, waktu paruh itu ya, waktu paruh nomor 21 itu pas Nah iya, SMA tuh saya itu belajarnya. itu dibahas. Udah Pas udah banget lupa kemarin. saya itu. Cuma beda sih soalnya. Ya itu sebenarnya intinya tahu persamaan diferensialnya sih, sama kebayang cara mengkonstruknya. Saya belum kebayang soal-soal cerita yang di sini. Kalau untuk langsung ditembak gini saya belum bisa, tapi kalau saya dikasih waktu sejam 2 jam mungkin bisa. Tapi ya sekarang nggak sempat sih. Nomor berapa ya kita kerjaan buat menuhin waktu ya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, atau ada yang mau bertanya, ayo buat ngabisin waktu kita bahas yang mana? Cari yang agak susah, tapi yang terlalu susah banget. Saya lupa ya kalau UAS itu ada soal persamaan diferensial atau enggak. Saya lupa. Karena emang saya jarang berurusan dengan soal-soal ujian sih. Saya jarang ngawas ujian juga. Bukan jarang, nggak pernah. Nah, atau kita kerjain yang D kali ya, 23D. Itu kayaknya nggak terlalu susah juga nggak terlalu mudah. Soalnya nggak ada yang bertanya. Saya juga terbatas sampai nomor 23, jadi saya cuma lihat nomor 23. Di sini kali ya, biar nggak kehilangan ya. Yang D. Jadi seperti yang saya bilang, untuk soal persamaan diferensial mencari solusi itu langkahnya udah terstruktur. Kalian tinggal hafalkan atau pahami urutan langkah-langkahnya. Nah, yang kayak D itu um, langkah pertama kalian nyatakan biar dia sesuai bentuk umum. Artinya itu kalian bagi dengan X kedua ruas. Kalian fokus soal nomor D ya. Kalian bagi kedua ruas dengan X. Berarti kita akan dapat, atau saya tulis lagi ulang soalnya. Ya, di sini kayaknya muat. Ya, saya agak kecil-kecilin deh. Hmm, jadi soal aslinya gini. X, Y aksen plus 1 plus X, Y sama dengan E pangkat min X. Lalu ada kondisi batas. Hmm, oh. Nah, ini soalnya langkah pertama kita bagi dengan X dulu kedua ruas. Em, bisa langsung gini aja lah ya, seper X plus 1 gitu. Berarti ini E pangkat min X per X. Langkah kedua, cari faktor integrasi. Integral E pangkat seper X plus 1 dx. Sorry. Saya menulis nggak sesuai sama yang saya bilang.
E pangkat integral 1 X plus 1 dx. Sama dengan E pangkat ln X plus X. Kalau saya salah, langsung kasih tahu ya. Ini kan sama kayak E pangkat ln X kali E pangkat X. E pangkat ln X itu X. Ya, saya tulis lengkap-lengkap deh. X, E pangkat X. Lalu kita kalikan ke kedua ruas. Dari persamaan diferensial terakhir yang ini yang udah dibuat sesuai bentuk umum. X, E pangkat X, Y aksen, plus X, E pangkat X, kali 1 X plus 1, kali Y, sama dengan 1. X-nya habis. Pangkat X sudah habis. Lalu berarti ini X, E pangkat X kali Y, diaksenin. Boleh dicek kayak tadi. U aksen kalau UV aksennya udah pas. Kalau UV aksennya kalau U aksen V-nya berarti ini ya struktural U kali V ya. U aks ini U aksen V plus UV aksen kali Y. Ini pangkat X-nya bisa keluar, ya pas tuh. Oh ya, ini pangkat X-nya bisa keluar 1 plus X kali Y. Ini kan ada X-nya di luar ya. Emang selalu gitu. Kalau yang metode ini. Berarti ini jadi ini tetap 1. Kita integralin. X E pangkat X kali Y sama dengan integral dx. Biar kalian nggak bingung, kayak tadi saya integralin aja. Saya buat simbol integralnya. Integral dx. Ini X E pangkat X kali Y. Ini X plus C. Berarti Y sama dengan, kita bagi dengan X E pangkat X. E pangkat min X plus C per X E pangkat min X. Mudah-mudahan saya nggak ada yang salah-salah hitung. Lalu karena ada diketahui dia melalui 1,0, berarti kita punya 1 sama dengan, 0 sama dengan E pangkat min 1 plus C E pangkat min 1. Berarti kita punya C sama dengan min 1. Ya kan? Biar dia 0, C-nya harus min 1 kan? Oke. Kita kembalikan. Y sama dengan E pangkat min X kurang E pangkat min X per X. Atau kita keluarkan E pangkat min X per X. E pangkat min X kurang 1. Atau ini cuma penyederhanaan penulisan-penulisan ya. X kurang 1 per E pangkat X kali X. Nah, mungkin bisa dites. Bisa nggak? Bener nggak kalau Y-nya ini dia memenuhi persamaan diferensial itu?
Ya mungkin nggak usah sekarang lah ya. Gimana, ada yang mau bertanya soal yang lain juga boleh? Sampai nomor 23. Ya udah, kalau gitu kita cukupkan ya. Pas kok waktunya 10.54. Atau coba saya cek ini ya. Yang jawaban tadi benar nggak? Jadi cara ngeceknya itu cari aksen. Hmm, U aksen C kurang U aksen agak ribet sih ngeceknya, nggak usah sekarang deh. Oke, saya cukupkan ya. Kalian boleh leave. Oke, catatannya saya share. Silahkan live ya, saya selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih. Ekspor ya.